Kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan aliran air dan perhitungan tekstur tanah oleh Ahmad Faisal Akbar, NPM 184. Untuk pergerakan air, alat yang dibutuhkan adalah botol yang sudah dipotong. Bahan yang dibutuhkan adalah tanah. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita memasukkan sampel tanah ke dalam botol yang sudah disiapkan. Langkah kedua, kita tambahkan air ke dalam wadah yang sudah berisikan sampel tanah. Kemudian kita dapat amati pergerakan airnya. Air dapat sampai ke dasar tanah dalam waktu kurang dari 1 menit dan tidak menimbulkan genangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki porositas yang baik dan dapat menyimpan kandungan air yang banyak yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan tekstur tanah. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampel tanah, wadah tabung, di sini saya menggunakan toples, kemudian air, penggaris, dan juga spidol. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan sampel tanah ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Sampel tanah ini saya ambil dari Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pastikan tanah ini sudah dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan juga perakaran-perakaran yang ada. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menambahkan air yang sudah kita siapkan tadi ke dalam wadah yang sudah berisikan sampel tanah. Kemudian kita campur air dan juga tanah tadi dengan cara kita aduk supaya semuanya tercampur dengan merata. Setelah 1 menit, kita beri tanda kepada endapan pasir yang sudah mulai terlihat pada wadah. Kemudian setelah 1 jam berlalu, kita beri lagi tanda kepada endapan debu yang mulai terlihat pada wadah. Setelah kita menunggu selama 24 jam dan mulai terlihat liat, kita beri tanda pada bagian tersebut. Setelah itu kita bersihkan wadah yang sudah dipakai dan kita ukur jarak antar bagian. Didapatkan hasil yaitu pasir 41 mm, debu 8 mm, dan liat 18 mm. Jadi totalnya adalah 67 mm. Setelah itu kita dapat menghitung dengan rumus N per total kali 100%, yaitu kita dapatkan pasir dengan jumlah 61%, kemudian debu 12%, dan juga liat 27%. Setelah itu dapat kita tarik garis pada segitiga tekstur tanah dengan pasir 61%, debu 12%, dan liat 27%. Ini menunjukkan bahwa tekstur tanah yang terdapat pada Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban termasuk dalam tekstur tanah lempung liat berpasir atau sandy clay loam. Tanah lempung liat berpasir atau sandy clay loam termasuk ke dalam tekstur sedang, sehingga dapat dengan mudah menyerap air dan juga cukup dapat untuk menahan air. Memiliki kemampuan biologi atau tingkat kesuburan yang ditentukan oleh komposisi bahan induk dan juga tingkat pelepukan batuan. Tanah ini juga cukup memiliki kandungan mineral. Untuk meningkatkan hara pada tanah ini, dapat melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang dan juga pupuk yang mengandung fosfor. Tanah seperti ini cukup cocok untuk ditanami singkong. Saya kira cukup mengenai pembahasan pergerakan aliran air dan perhitungan tekstur tanah.
Saya Ahmad Kawesal Akbar, NPM 180 250 10184. Terima kasih sudah menonton video ini.